Hello guys, welcome back in my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Kembali lagi bersama aku Daniel Saputra di channel YouTube aku. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelumnya aku mau minta maaf kepada kalian semua dikarenakan beberapa minggu kemarin aku tidak bisa membuat video yang dimana aku memiliki aktivitas cukup padat, kegiatan yang tidak bisa aku tinggalkan. Jadi pada kesempatan kali ini aku buat video, barangkali dengan video ini kalian bisa melepas rindu bersamaku. Melepas rindu, bercanda lah guys, biar gak terlalu serius ya. Penasaran gak dengan materi apa yang ingin aku bahas pada video kali ini? Ya udah langsung aja, biar tidak banyak basa-basi, kita masuk ke materi yang pengen kita bahas kali ini. Buat kalian para Eva wannabe ataupun buat kalian para announcer, bisa bergabung bersama aku di sini, kita belajar bareng. Karena banyak banget yang menuliskan pertanyaan mengenai cara membuat announcement yang baik dan benar itu gimana sih kak? Makanya dengan pertanyaan itu aku buat konten ini biar teman-teman bisa belajar bareng-bareng ya. Sebelum membuat announcement itu ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui dan pahami. Apa aja itu poinnya? Mari simak sampai dengan video ini kelar. Poin-poin yang harus teman-teman ketahui dan pahami sebelum membuat announcement. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengetahui dan memahami isi dari pengumuman yang ingin teman-teman sampaikan. Fungsinya untuk apa sih? Ketika teman-teman paham dan mengerti, teman-teman bisa yakin terhadap diri teman-teman. Sehingga ketika teman-teman yakin, teman-teman akan merasa percaya diri. Logika aja, ketika kita yakin dengan sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, secara otomatis kita yakin dalam diri kita bahwa kita mampu untuk menyampaikannya secara baik, sehingga kita bisa percaya diri. Ketika kita tidak yakin, otomatis percaya diri itu pun tidak akan terbangun. Itu ya. Yang kedua adalah percaya diri. Fungsi dari percaya diri itu agar teman-teman merasa enjoy dalam membawakan announcement, sehingga announcement itu bisa dibawakan secara baik dan benar dan dapat tersampaikan kepada pendengarnya secara baik dan mudah dimengerti. Itu fungsi untuk percaya diri. Lalu ketiga, ketika teman-teman memiliki waktu yang luang, sempatkan untuk mereview announcement yang ingin teman-teman sampaikan. Fungsi dari mereview ini adalah meminimize kesalahan yang ada, sehingga teman-teman dapat mencapai zero mistake. Nah, ketika teman-teman nggak bisa mencapai zero mistake dan melakukan sebuah kesalahan dalam membawakan sebuah announcement, tindakan apa sih yang harus teman-teman lakukan itu? Teman-teman cukup berkata, maaf, saya ulangi. Untuk bentuk bahasa Indonesia dan untuk bentuk bahasa Inggrisnya, I should say. Jadi, cukup dilanjutkan atau cukup diulangi dari part di mana teman-teman membuat sebuah kesalahan. Itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ketika membuat sebuah kesalahan langsung ngeblank, lupa, dan malah announcement itu tidak dapat tersampaikan secara baik sampai dengan selesai. Oke, teman-teman sudah paham di mana teman-teman ketika melakukan sebuah kesalahan dan tindakan apa yang harus teman-teman lakukan. Lalu, poin-poin yang penting selain daripada itu adalah teman-teman harus bisa mengingat kembali tanda baca yang harus diperhatikan. Jangan titik teman-teman menyambung sampai dengan selesai, tidak ada jeda. Sehingga membuat pendengar itu tidak dapat mengerti dan paham terhadap announcement yang ingin teman-teman sampaikan. Lalu, setelah teman-teman memperhatikan tanda baca, teman-teman harus bisa memperhatikan pemenggalan kata, yaitu yang disebut dengan prasering. Prasering itu adalah aturan di mana memenggal kata secara baik dan benar, sehingga kalimat tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Teman-teman juga harus memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Ketika teman-teman melafalkan kata, dia akan memiliki sebuah irama dan akan terdengar tidak monoton atau terdengar tidak datar. Jadi intonasi harus diperhatikan agar pelafalan kata lebih terdengar dengan indah. Selain intonasi, apa aja yang harus diperhatikan lagi? Yaitu artikulasi. Artikulasi itu adalah pelafalan kata, atau lebih tepatnya bagaimana teman-teman mengucapkan
mendengarkan kata per katanya. Itu ya teman-teman, artikulasi ini harus terdengar jelas, harus clear. Jadi pendengar itu merasa bahwa teman-teman mengucapkan kata per katanya itu jelas. Seandainya kamu di mana, aku di sini. Seperti itu. Jadi harus tepat dan jelas. Poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami adalah inflection. Inflection itu teman-teman harus dapat menggunakan kalimat lagu dan nada bicara dengan baik dan benar. Meninggi saat menjeda, menurun saat selesai. Ketika teman-teman dapat menggunakan inflection itu, teman-teman dapat berbicara dengan baik dan benar. Selain poin-poin yang sudah aku jelaskan, di sini aku ingin menambahkan lagi untuk poin speed atau kecepatan. Gunakan kecepatan dan kelambatan dalam berbicara yang bervariasi. Fungsinya agar teman-teman dapat berbicara itu secara clear, secara clarity, penuh dengan kejelasan. Dan teman-teman pun bisa memanajemen durasi, serta melihat lagi situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana teman-teman memberikan sebuah ekspresi ketika membawakan sebuah announcement. Karena situasi dan kondisi ini dapat menentukan tipe voice yang harus teman-teman pergunakan. Di dalam tipe voice sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah set voice, yang kedua adalah smile voice, yang ketiga adalah straight voice. Set voice itu digunakan untuk pengumuman yang sedang dalam keadaan duka atau dalam kondisi sedih. Lalu untuk smile voice itu pengumuman untuk keadaan yang dimana membutuhkannya keramahan. Lalu untuk straight voice sendiri digunakan untuk membawakan pengumuman saat keadaan darurat atau emergency. Jadi dibutuhkan ketegasan dalam bersuara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat lagi situasi dan kondisi agar teman-teman dapat menentukan tipe voice dan ekspresi yang harus teman-teman pergunakan di dalamnya. Selain itu masih ada beberapa poinnya lagi yang harus teman-teman ketahui, yaitu poin di mana teman-teman harus bisa menggunakan natural voice, di mana natural voice itu akan membentuk sebuah identitas suara dari teman-teman sendiri. Jangan dibuat-buat untuk suaranya ya. Selanjutnya adalah poin di mana teman-teman harus bisa membangun konsentrasi yang cukup tinggi. Karena dengan konsentrasi, secara tidak langsung teman-teman akan bisa merasa fokus dalam menyampaikan pengumuman yang ingin disampaikan. Sehingga pengumuman itu sampai kepada pendengar secara baik dan mudah dipengerti. Dasar dari semua poin di sini adalah konsentrasi. Setelah semua poin-poin sudah tersampaikan, aku ingin menyampaikan teknik nih. Teknik membuat announcement itu apa aja ya Kak ya? Teknik membuat announcement itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Mungkin teman-teman berpikir bahwa teknik pernafasan itu kan lebih sering digunakan untuk menyanyi Kak, untuk bernyanyi. Iya betul, tetapi sebagai seorang voicer atau sebagai seorang announcer yang dimana kita membutuhkan suara, kita juga harus memperhatikan teknik pernafasan agar kita tidak akan kelelahan dalam bersuara dan kita tidak akan ngos-ngosan, kita akan tetap terlihat elegan dalam menyampaikan sesuatu hal dengan suara itu sendiri. Teknik pernafasan itu ada apa aja sih? Teknik pernafasan itu ada 3. Yang pertama adalah teknik pernafasan dada, teknik pernafasan diafragma, dan teknik pernafasan perut. Dari ketiga teknik pernafasan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lah, yang harus teman-teman ketahui, teknik pernafasan apa sih yang digunakan untuk membuat sebuah announcement atau pengumuman, yaitu teknik pernafasan diafragma ataupun teknik pernafasan perut. Karena teknik pernafasan diafragma dan teknik pernafasan perut memiliki kelebihan di mana nafas teman-teman itu akan jauh lebih panjang sehingga teman-teman tidak akan merasa cepat lelah dalam bersuara. Seperti itu ya. Setelah teman-teman bisa menggunakan teknik pernafasan, teman-teman juga tidak boleh lupa menggunakan teknik vokal ataupun teknik suara. Tujuannya adalah untuk membuat suara teman-teman itu terdengar dengan merdu dan indah. Teknik suara di sini aku ingin menjabarkan 2 teknik suara aja, yaitu teknik suara tenggorokan dan teknik suara perut. Gimana sih menggunakan teknik suara perut? Gimana sih teknik menggunakan suara tenggorokan? Kelebihan teman-teman dalam menggunakan suara perut, teman-teman itu akan dapat mengeluarkan suara yang bulat dan indah serta merdu.
Tetapi ketika teman-teman menggunakan suara tenggorokan, suara teman-teman itu akan pecah, cempreng, dan tidak akan terdengar enak di telinga pendengarnya. Aku akan ngasih contoh untuk membuat announcement menggunakan suara tenggorokan. Coba diperhatikan dan disimak dengan baik-baik teman-teman agar teman-teman bisa melihat perbedaannya di mana. Para tamu kami yang terhormat, agar menjadi perhatian bahwa memindahkan dan membawa baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran hukum. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang-barang bawaan kabin Anda apabila terdapat kehilangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Itu membuat sebuah pengumuman dengan menggunakan suara tenggorokan. Lalu aku memberikan contoh untuk membuat sebuah pengumuman menggunakan suara perut. Boleh disimak dan diperhatikan dengan baik-baik. Para tamu kami yang terhormat, agar menjadi perhatian Anda bahwa memindahkan serta membawa baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran hukum. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang-barang bawaan kabin Anda apabila terdapat kehilangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Berikut adalah menggunakan teknik suara perut. Teman-teman bisa membedakan ya, di mana membuat sebuah pengumuman menggunakan suara tenggorokan dan di mana membuat sebuah pengumuman menggunakan suara perut. Akan terdengar nyata bahwa menggunakan suara perut itu suara teman-teman akan lebih indah dan merdu. Teknik yang lainnya adalah teman-teman harus bisa memegang buku panduan ketika sedang membaca atau membuat sebuah announcement. Fungsinya adalah untuk membackup diri teman-teman. Ketika teman-teman lupa, ketika teman-teman salah mengucapkan, teman-teman tidak akan kebingungan lagi. Itu fungsi dari teman-teman membawa buku panduan announcement. Akan ngasih contoh kalian bagaimana cara memegang mikrofon ataupun handset yang ada di dalam pesawat sehingga kalian akan bisa membuat suara kalian pas dan tidak berlebihan. Untuk mikrofon sendiri tidak boleh terlalu dekat dengan mulut. Berikan jarak agar suara itu bisa masuk ke dalam mikrofon secara penuh dan tersaring. Contohnya aku akan berikan sedikit announcement menggunakan mikrofon seperti ini ya. Para tamu kami yang terhormat, agar menjadi perhatian, saat ini kita terbang memasuki cuaca yang kurang baik. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kenakan sabuk pengaman Anda. Setelah aku memberikan contoh membuat sebuah pengumuman dengan mikrofon, aku ingin memberikan contoh juga membuat sebuah pengumuman menggunakan handset yang di dalam pesawat disebut dengan PA system. Bagaimana menggunakan handset yang tepat agar suara itu bisa masuk secara bagus dan tidak berlebihan, yaitu handset cukup didekatkan dengan mulut, tidak harus menempel, berikan jarak sehingga suara tersebut dapat tersaring secara baik. Contohnya seperti ini. Para tamu kami yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Contoh dari penggunaan handset seperti itu ya teman-teman. Jadi berikan jarak antara mulut dengan lubang handset agar suara tersebut tidak terlalu berlebihan masuk seperti itu. Ya, untuk teknik sudah selesai aku jabarkan. Semoga teknik ini bisa teman-teman pelajari dan praktekkan di dalam diri teman-teman sehingga teman-teman bisa lebih jago lagi dalam membuat announcement. Nah, teman-teman, di sini aku ingin memberikan beberapa contoh announcement dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Barangkali contoh announcement yang aku buat ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman belajar. Jadi mohon disimak dan diperhatikan baik-baik ya, secara artikulasi, intonasi, dan suara. Contoh untuk versi bad weather atau cuaca buruk announcement. Para tamu kami yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Saat ini kita terbang memasuki cuaca yang kurang baik. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan kenakan sabuk pengaman Anda. Dan untuk alasan keselamatan, penggunaan kamar kecil tidak diperkenankan sampai dengan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? Due to weather condition, we would like to ask you
to return to your seat and fasten your seat belt. For safety reason, cannot to be used lavatories until the fasten seatbelt sign has been switched off. Thank you for your attention. Untuk contoh missing lives announcement. Para tamu kami yang terhormat, agar menjadi perhatian bahwa memindahkan serta membawa baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran hukum. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang bawaan kabin Anda apabila terdapat kehilangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, please note that removing the life jacket from the aircraft is against the law. If they're missing, the airport security may check your luggage upon arrival at the airport. Thank you for kind attention. Teman-teman, aku ingin ngasih contoh untuk membaca announcement menggunakan buku panduan announcement untuk membiasakan diri teman-teman dalam belajar membuat sebuah announcement. Jadi bukunya seperti ini. Oke, aku akan ngasih contoh untuk Electronic Health Alert Card Announcement. Para tamu kami yang terhormat, kami mohon perhatian Anda untuk melindungi semua kesehatan penumpang yang berada di pesawat ini dan mengacu pada Peraturan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia mengenai penyebaran virus corona. Apabila dari salah satu penumpang mengalami gejala demam, kedinginan, lemah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muntah, diare, dan ruam, kami mohon untuk menghubungi awak kabin kami. Pada saat kedatangan, Anda dapat berkonsultasi dengan petugas setempat serta melakukan karantina setelah tiba di bandara tujuan. Pastikan kembali Anda telah mengunduh dan mengisi Electronic Health Alert Card dan semua penumpang akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta Electronic Health Alert Card di counter kedatangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ladies and gentlemen, may we have your attention please to protect all the health of passengers on board this aircraft according to the health regulation Ministry of Republic Indonesia regarding the spread of the coronavirus. If one of the passengers experience symptoms of fever, cold, Lyme, headache, sore throat, vomiting, diarrhea, and rash, we ask to contact our flight attendant. Upon arrival, you can consult with the customs and quarantine officer after arriving at destination airport. Please ensure you have downloaded and filled in electronic health alert card. All passengers will undergo a body temperature check. Electronic health alert card check at the arrival counter. Thank you for your attention. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Aku berharap kalian selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga aku bisa selalu berkarya dan membuat video yang jauh lebih bermanfaat lagi. Pesan aku satu, teruslah belajar tanpa mengenal batasan waktu dan ruang agar kamu bisa menjemput masa depan yang penuh dengan gemilang. Selalu bahagia dan selalu bersyukur. Jangan lupa untuk terus tersenyum. Terima kasih telah menonton video ini. Goodbye and see you next time.